Good morning anak-anak teacher X level. How are you today? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali hari ini di pembelajaran tematik kita di tema udara bersih bagi kesehatan dengan subtema pertama yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 5 dan 6. Akan tetapi anak-anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Let us pray. Lord Jesus, we thank you for blessing and your kindness. Now, we want to learn thematic lesson with Teacher Julita. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you David, sudah mau memimpin doa kita untuk hari ini. Ya anak-anak teacher, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan dan menyimpulkan teks secara lisan. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia dalam bentuk bagan. Lalu yang ketiga, menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, yang keempat, menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor dan mayor. Baiklah anak-anak teacher, untuk hari ini teacher mau Messi membacakan teksnya pada halaman 26. Kita akan mendengarkan Messi membacanya dan sambil mengikutinya di dalam hati, oke? Silakan Messi. Bernyanyi menggunakan pernafasan diafragma. Manusia bernafas setiap saat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas bernafas, termasuk bernyanyi. Udara yang dibutuhkan tentu saja udara yang bersih atau tidak tercemar. Saat bernyanyi, manusia justru membutuhkan lebih banyak udara untuk menghasilkan suara yang baik dan enak didengar. Hal itu disebabkan banyaknya udara yang dihirup dan memenuhi diafragma, yaitu bagian antara rongga dada dan rongga perut. Dengan demikian, seseorang dapat memaksimalkan suara dengan menghasilkan suara yang kuat dan lantang. Pernafasan diafragma dilakukan dengan cara berikut. Pertama, saat menghirup udara, perut dikembangkan untuk menampung oksigen yang menunjukkan bahwa otot diafragma sedang bekerja. Kedua, setelah menghirup udara, tahanlah nafas sejenak dan rasakan otot perut mengencang. Ketiga, hembuskan napas melalui mulut dan rasakan pergerakan perut yang perlahan mengempis. Hal yang perlu diperhatikan dalam pernapasan ini adalah otot leher yang pergerakan dada saat bernapas tidak dilakukan untuk menghemat energi, termasuk dalam bernyanyi. Kemarin kamu sudah belajar bagaimana menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep. Nah, sekarang kamu akan berlatih menyajikan informasi dalam bentuk bagan. Pada dasarnya, bentuk peta konsep dan bagan hampir sama, yaitu berisi skema atau kerangka teks. Nah, teman kamu sudah membacakan teksnya. Nah, berdasarkan teks yang dibacakan teman kamu, kita bisa mencari informasi penting dari teks tersebut dengan memberikan atau membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Masih ingat kan? A itu adalah untuk kata tanya apa, di mana, K kapan, si siapa, mengapa, ba bagaimana. Nah, jadi anak-anak teacher bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya yang di atas ya. Nah, pertanyaannya memiliki jawaban
dan jawaban tersebut ada pada teks yang dibacakan oleh teman kamu tadi. Nah, di buku kamu sudah disajikan dia bagannya dan berisi pertanyaan ya. Nah, yang pertama, bagaimana seharusnya sikap seorang saat bernyanyi? Lalu pertanyaan kedua, apa manfaat pernapasan diafragma saat bernyanyi? Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaannya. Bagaimana langkah pertama melakukan pernapasan diafragma? Kemudian, bagaimana langkah kedua melakukan pernapasan diafragma? Nah, yang ketiga, selanjutnya bagaimana langkah ketiga melakukan pernapasan diafragma? Akan tetapi, perlu anak-anak teacher mengingat bahwa itu belum menjadi informasi pentingnya. Itu hanya bagaimana cara kita mendapatkan informasi penting. Nah, kita harus menyusun beberapa pertanyaan. Lalu, caranya informasi yang kita buat dalam bentuk bagan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya, ini dia jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi ya. Jadi, bagaimana sikap seseorang saat bernyanyi? Sikap seseorang saat bernyanyi adalah dengan tubuh tegak supaya dapat melakukan pernapasan diafragma. Lalu, apa manfaat pernapasan diafragma saat bernyanyi? Manfaat pernapasan diafragma saat bernyanyi adalah dapat memaksimalkan suara untuk menghasilkan suara kuat dan lantang. Lalu, bagaimana langkah pertama melakukan pernapasan diafragma? Nah, selanjutnya ada jawabannya ya. Nah, inilah dia informasi penting yang kita peroleh dari teks dalam bentuk bagan, ya. Jadi seperti ini anak-anak teacher. Lalu, kalau kita sudah menemukan informasi pentingnya, nah kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dari teks berjudul Bernyanyi Menggunakan Pernapasan Diafragma adalah untuk memaksimalkan suara yang kuat dan lantang dengan menghemat energi dalam bernyanyi, kita melakukan pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma dapat dilakukan dengan 3 langkah. Itu langkah pertama, saat menghirup udara, perut digembungkan untuk menampung oksigen. Lalu langkah kedua adalah menahan napas sejenak setelah menghirup udara. Langkah ketiga melakukan pernapasan adalah menghembuskan napas melalui mulut dan mengempiskan perut secara perlahan-lahan. Pada proses pernapasan manusia dibagi menjadi proses menghirup udara atau sering sekali disebut dengan inspirasi. Udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Lalu selanjutnya bergerak melalui faring, laring, dan trakea lalu menuju paru-paru. Nah, proses pernapasan yang kedua adalah proses mengembuskan udara atau sering disebut dengan ekspirasi. Nah, udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama dengan menghirup udara. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot diafragma. Nah, pada fase inspirasi, ini merupakan fase yang diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat dan membesar. Nah, pada fase ekspirasi merupakan fase relaksasi atau kembali ditariknya otot antar tulang rusuk ke belakang yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa proses inspirasi dan ekspirasi
melibatkan kontraksi dan relaksasi. Jadi ketika kontraksi, dia pasti fase inspirasi. Nah, ketika dia relaksasi berarti fase ekspirasi. Nah, anak-anak teacher ingat ya. Sikap tanggung jawab merupakan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya. Baik itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak teacher sudah mempelajari makna tanggung jawab. Nah, untuk hari ini teacher akan mengulangi kembali apa makna daripada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, ia harus berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain harus diikuti dengan penerapan sikap tanggung jawab yang baik. Nah, jadi arti masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Contohnya seperti masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak teacher, kamu sudah mengetahui makna dari tanggung jawab dan juga masyarakat. Jadi makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Lalu yang kedua, kerja bakti atau gotong royong. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat adalah menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Tangga nada diatonis dibagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, kemarin anak-anak teacher sudah belajar tangga nada mayor. Nah, sekarang tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada seperti berikut. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, kemudian umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Berikut contoh lagu yang memiliki nada diatonis minor. Yang pertama syukur, kemudian Tuhan, lalu gugur bunga, kemudian himne guru, lalu Ibu kita Kartini, kemudian Indonesia Pusaka. Baiklah anak-anak teacher, evaluasi kita, kamu kerjakan, ayo berlatih halaman 31, nomor 2 dan 3. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa yang dipimpin oleh teman kamu ya. Pray. Thank you God for today. Now we have ceased studying. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Terima kasih Sahara. Baiklah untuk anak-anak teacher, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan God bless you.